Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk absensi kalian bisa menulis nama dan nomor absen kalian di kolom komentar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang mendapatkan gelar istimewa dari Allah SWT, yaitu ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang khutbah, dakwah, dan juga tabligh. Kita akan membahas tentang pengertian khutbah, dakwah, dan tabligh, keutamaan khutbah, dakwah, dan tabligh, dan ketentuan khutbah, dakwah, dan tabligh. Sebelum memasuki ke materi, kalian bisa membuka Al-Quran kalian dan membaca surat Al-Luqman ayat 17 yang lafaznya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur, yang artinya, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Al-Luqman ayat 17. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat muslim wajib untuk berbuat baik dan mencegah orang-orang untuk melakukan kejahatan. Seperti ketika kita melihat ada tetangga kita yang berbuat buruk, maka kita sebagai umat muslim wajib untuk mengingatkannya, wajib untuk memberikan mereka nasihat yang baik dan mencegah mereka untuk melakukan hal-hal buruk lagi, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim wajib untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama muslim yang lainnya, untuk mengingatkan muslim yang lainnya. Maka kita juga wajib untuk berkhutbah, bertabligh, dan berdakwah. Maka materi yang akan kita pelajari hari ini adalah khutbah, dakwah, dan tabligh. Pembahasan yang pertama adalah tentang khutbah. Jadi kalian tuh udah tahu belum sih apa itu khutbah? Ya, khutbah adalah menyampaikan nasihat kepada umat muslim tentang kegiatan beribadah seperti salat, wukuf, dan nikah. Khutbah biasanya dilakukan ketika salat Jumat. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk salat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila salat Jumat tidak ada khutbahnya, salat Jumat itu tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Sesungguhnya, khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini, jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupan dengan ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Khutbah salat Jumat dilaksanakan 2 kali, yaitu setelah azan. Di antara khutbah
khutbah pertama dan khutbah kedua dipisah dengan duduk. Orang yang melaksanakan khutbah disebut dengan khatib. Sebagai seorang khatib harus memiliki beberapa syarat, yaitu khatib haruslah beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Jika khatib tidak beragama Islam, berarti dia tidak bisa menjadi khatib. Jika dia gila, berarti dia tidak bisa menjadi seorang khatib. Dan seorang khatib harus memiliki ilmu agama yang dalam. Tidak boleh orang yang tidak mengetahui ilmu agama terus dia menjadi khatib di khutbah Jumat atau di khutbah nikahan. Adapun sunnah, syarat, dan rukun khutbah. Yang pertama adalah syarat dua khutbah. Yang pertama adalah khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Jadi, kalau khutbah dilaksanakan sebelum masuk salat zuhur, berarti itu tidak dinamakan dengan khutbah. Dan jika khutbah dilaksanakan sesudah azan zuhur, berarti itu juga tidak bisa dinamakan dengan khutbah. Selanjutnya adalah khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat adalah tertib. Setelah itu adalah rukun dari khutbah. Jadi, seorang khatib wajib untuk membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah, dan berdoa pada khutbah kedua. Yang selanjutnya adalah sunnah dari khutbah. Seorang khatib disunahkan untuk berdiri ketika berkhutbah, kecuali ketika dia dalam keadaan sakit, dia diperbolehkan untuk duduk. Tapi jika dia dalam keadaan sehat, maka lebih baik dia untuk berdiri. Selanjutnya adalah mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Jadi, orang yang mendengarkannya dapat mudah untuk menangkap apa yang dia sampaikan atau khatib sampaikan. Yang keempat adalah khatib menghadap jamaat ketika berkhutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Selain berkhutbah, kita sebagai umat muslim juga wajib untuk tabligh. Ada yang tahu apa itu tabligh? Tabligh adalah salah satu sifat dari Nabi, yaitu menyampaikan. Sebagai umat muslim, kita wajib untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Ada juga sekarang dapat kita ketahui ada tabligh akbar, yaitu adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, waktunya dihabiskan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada umatnya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pesan-pesan Allah tersebut dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya kepada orang-orang lain. Setelah itu, setelah para sahabat meninggal, maka dilanjutkan oleh para tabi'in, yaitu pengikut sahabat Nabi untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Saat ini, ketika para sahabat Nabi telah meninggal, tabi'in juga sudah meninggal, maka kita sebagai umat Islam juga wajib untuk menyampaikan pesan-pesan baik, pesan-pesan Allah kepada orang lain. Kita sebagai orang muslim punya tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan bertabligh tersebut. Banyak yang berpikir kalau tugas bertabligh hanyalah untuk alim ulama saja. Padahal untuk bertabligh tidak harus hanya alim ulama saja. Kita sebagai umat Islam juga bisa bertabligh. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Kegiatan untuk mencegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, mulutnya dengan nasihatnya, atau dengan hatinya bahwa ia tidak ikut dengan kemungkaran tersebut. Seseorang
tidak harus menjadi ulama terlebih dahulu untuk menghentikan kemungkaran. Siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan ia mampu menghentikannya, ia wajib untuk menghentikannya. Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia harus menyampaikannya kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang yang bertablik biasa disebut dengan mubalik. Ada beberapa syarat untuk menjadi mubalik, yaitu yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mendalami ajaran Islam. Jika bukan dari orang Islam maka tidak bisa disebut dengan mubalik. Dia juga harus berakal, harus sudah balik atau sudah berumur 15 tahun ke atas dan mendalami ajaran Islam. Dalam bertablik, ada etika yang harus kita ketahui, yaitu kita harus bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita katakan, tapi kita bisa lakukan dengan pelan-pelan dan mengajari mereka, sehingga mereka mau lulus sendiri dan mengikuti apa yang kita katakan, atau yang kebenaran yang kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Seperti yang tadi, kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Kita tidak boleh menggunakan hadis-hadis doif atau hadis-hadis yang tidak benar sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi, dalam bertablik, kita harus mengajarkan hal-hal yang baik saja. Kita tidak boleh mengajak orang lain dalam keburukan, membuat orang lain bermusuhan dengan orang-orang terdekatnya, atau bermusuhan antara satu orang dan orang lainnya. Yang selanjutnya adalah dakwah. Jadi, apa sih dakwah? Dakwah adalah memanggil, menyeru, mengajak pada seluruh sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah SWT secara lisan atau perbuatan. Ada dua macam dakwah, yaitu yang pertama adalah dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Yaitu dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilakukan secara lisan, sedangkan dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan dengan perilaku. Kegiatan berdakwah tidak hanya ceramah, tetapi juga dapat dilakukan dengan aksi seperti memberikan sumbangan, memberikan santunan anak yatim, membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang mengatakan berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif, dan ada juga yang menyebutkan bahwa berdakwah itu hukumnya fardu ain atau juga wajib. Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar kita sebagai seorang muslim selalu menyerukan pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Dakwah memiliki keutamaan, yaitu setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Setelah itu, dengan berdakwah kita akan mendapat ridho dari Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita dapat berdakwah dengan cara lisan, perbuatan, dan tulisan. Orang yang berdakwah disebut dengan dai. Adapun syarat dari dai yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga berakal, yang keempat adalah mendalami ajaran Islam. Dalam berdakwah memiliki beberapa etika yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu diucapkan dengan jelas dan tegas dan sikap yang bijaksana. Selanjutnya, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif atau tanpa kekerasan, dan edukatif atau memberikan pengajaran. Yang ketiga,
berdakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Ketika berdakwah, kita tidak boleh merasa diri kita selalu benar. Jika ada pendapat orang lain, maka kita juga harus mendengarkannya, dan jika itu benar, kita juga dapat melaksanakannya. Jika itu salah, kita dapat meninggalkannya. Sebagai umat muslim, kita wajib untuk berdakwah atau menyampaikan kebaikan. Selain berdakwah, kita juga wajib untuk berkhutbah dan bertabligh. Rasulullah SAW selalu menyuruh kita untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah hal-hal buruk terjadi di sekitar kita. Kita sebagai umat muslim yang beriman dan berilmu, maka kita wajib untuk menyampaikan ilmu-ilmu kita kepada orang lain, mencegah orang lain dalam melaksanakan keburukan, dan mengajak orang lain untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai umat Islam, mari kita melaksanakan ibadah dengan baik dan memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan dipelajari lagi di buku-buku lainnya, tidak hanya berpatok pada video yang Ibu berikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan Ibu beri tugas untuk berdakwah, bertabligh, atau berkhutbah. Kalian dapat memilih salah satu dari 3 pokok materi tersebut. Kalian harus mempresentasikan berkhutbah, berdakwah, atau bertabligh di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Maka dari itu, kalian harus menyiapkan teks untuk kalian presentasi ke depan. Minggu depan akan Ibu ajak untuk maju presentasinya. Maka dari itu, kalian harus sudah menyiapkan teks kalian masing-masing. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, kalian dapat mengerjakan soal latihan yang ada di link Google Form yang telah Ibu taruh di description box. Waktu pengerjaan adalah sampai nanti malam jam 24.00. Lebih dari itu, maka Ibu tidak bisa menerimanya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terus semangat belajar, jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa sholat, jangan lupa untuk memberikan nasihat-nasihat baik kepada sesama umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.